Kalau ngeliat di tabel yang not the same feature ini, kelihatannya kuning-kuning banyak di kiri alias di kolom Nikon Z62 ya. Jadi Nikon Z72 kalah. Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube gue. Beli Nikon Z62 atau Nikon Z72? Itu pertanyaan yang banyak gue dapat sejak video gue tentang Nikon Z72 tayang di YouTube. Sebetulnya ini pertanyaan yang gampang kok, karena sebenarnya perbedaan utama dari Z62 dan Z72 itu cuma dua. Satu, di megapikselnya. Nikon Z62 itu 24,5 megapiksel, sedangkan Nikon Z72 itu 45,7 megapiksel. Perbedaan keduanya di harga. Yang satu body only Nikon Z62 31 juta, sedangkan Nikon Z72 harganya hampir 46 juta. OOT dikit. Kalau mau beli, menurut gue jangan body only, tapi mendingan beli yang kitnya, yaitu dengan lensa 2470 f4, karena harga lensa kit itu jauh lebih murah dibandingin kalau kita beli terpisah. Jadi pertanyaan sebetulnya itu adalah, dengan perbedaan 15 juta, apakah Nikon Z72 itu worth it dibandingkan Nikon Z62? Jawabannya ada di gaya pemotretan kalian masing-masing. Nikon Z62 dengan 24,5 megapiksel menurut gue sudah sangat cukup untuk berbagai macam kebutuhan fotografi. Nikon Z72 dengan 46,7 megapikselnya itu ya tentunya buat fotografer yang suka dengan detail dan pekerjaannya menuntut megapiksel yang tinggi. 45,7 megapiksel itu berasa banget detailnya. Pas ngeditnya tuh ya berasa kayak ngedit medium format. Pokoknya enak banget deh. Tapi tahu kan, kalau makin tinggi resolusinya, maka lensa yang kita pakai harus makin bagus. Karena kalau kita pakai lensanya yang nggak begitu bagus, nanti ya kelihatan gitu loh, percuma dan sayang juga punya sensor yang resolusi tinggi tapi lensanya nggak resolusi tinggi. Selain perbedaan utama di harga dan sensor, ada juga sih perbedaan lain antara Z62 dan Z72. Tapi menurut gue, perbedaan itu nggak signifikan. Coba kita bahas satu persatu ya. Mulai dari fitur-fitur yang sama dulu. Satu, mountnya sama Z-mount, alias mount terbaru Nikon, yang secara teknologi jauh lebih bagus dibandingkan F-mount yang dipakai DSLR. Kedua, image stabilization. Sama-sama menggunakan 5 aksis IBIS atau In-Body Image Stabilization yang meliputi horizontal, vertical, yaw, pitch, and roll. Sederhananya, di dalam kamera ini ada alat yang mendeteksi goyang kamera dan mengkoreksinya sehingga lebih nggak goyang. Sangat berguna buat lensa yang belum VR dan yang buat suka video. Sekedar info, fitur ini tidak dimiliki DSLR. DSLR masih mengandalkan VR dari lensa. 3. LCD monitornya juga sama, 3,2 inch, 2,1 juta dot tilting touchscreen. Menurut gue 3,2 inch itu lumayan gede, terus gambarnya juga bagus, touchscreen-nya juga lumayan lengkap, jadi memudahkan untuk kontrol kameranya. Nikon Z62 dan Z72 beratnya sama, 705 gram. Jadi nggak cuma berat aja sih, tapi secara penampilan kedua kamera ini sama persis, ya cuma beda di labelnya aja. Kedua kamera ini juga sudah weather seat body dan mempunyai kemampuan koneksi melalui Wi-Fi dan Bluetooth. Ketujuh, prosesornya sama-sama dual prosesor Expeed 6 yang bikin Z62 dan Z72 ini lebih kenceng jauh di berbagai hal dari pendahulunya Z6 maupun Z7. Kedelapan, storage. Di kedua kamera Z62 dan Z72 ini sama-sama sudah dual slot XQD, CF Express, dan SD card. Info aja, di Z6 dan Z7 masih satu slot dan hanya bisa XQD. Ya, jadi Z62 dan Z72 ini udah dual slot dan itu menurut gue lumayan penting. Terus fitur lain yang sama-sama dimiliki adalah face detection focus. Ini juga fitur yang buat gue sangat berguna karena gue sering motret orang ya, buat portraiture tuh bagus banget. Terus yang ke-10 yang sama adalah viewfinder. Electronic viewfinder berupa 3,6 juta dot OLED menurut gue sangat keren. Ingat nggak WYSIWYG yang pernah gue omongin di video pertama gue? Nah itu salah satunya. Kalau belum nonton ya cari dulu video pertama gue ya.
Selanjutnya yang sama-sama lagi adalah bitrate videonya sama 144 Mbps. Itu menurut gue yang awam di video ya lumayan kenceng ya. Terus fitur video unlock-nya sama-sama harus menggunakan HDMI. Nah, sekarang kita ngomongin yang bedanya. Ini lebih menarik kan? Selain beda harga yang udah gue omongin di awal tadi, juga beda sensornya yang sudah pasti. Z72 unggul dengan 45,7 megapikselnya. Di ISO, sebenarnya nggak beda gimana sih menurut gue. ISO rendah Z72 sedikit lebih unggul karena bisa ISO 64 dibandingkan Z62 yang ISO 100. Karena lebih baik, gue tandain dengan warna kuning ya. Tapi di ISO tinggi, gantian Z62 yang unggul satu stop bahkan di 51200. Seperti yang pernah gue bilang, gue jarang motret dengan ISO di atas 6400. Jadi boleh juga sih ini jadi PR gue ke depannya untuk ngetes ISO di atas 6400. Ketiga, continue shooting. Z62 menang jauh dengan up to 14 frame per second dibandingin Z72 yang cuma 10 frame per second. Keempat, focus point. Z72 memiliki 493 titik face detection yang tersebar di 90% sensor dibandingkan dengan 273 titik untuk Z62. Jadi Z72 lebih banyak ya. Seberapa pengaruhnya gue juga belum punya experience sih, karena kamera ini keduanya masih terlalu baru. Gue paling baru pakai sebulanan, jadi belum ada pengalaman sama sekali. Nanti mungkin kalau ada penemuan-penemuan baru akan gue ceritain. However, kalau kita bandingkan minimum focus sensitivity-nya, Nikon Z62 itu bisa sampai minus 4,5 EV dibandingkan Z72 yang cuma sampai minus 3 EV. Jadi penting mana? Banyakkan fokus point atau kemampuan fokus di tempat yang lebih gelap? Kalian yang putuskan sendiri. Keenam, pixel area. Karena ukuran sensor yang sama, full frame, tapi diisi oleh jumlah pixel yang berbeda. Ya otomatis pixel area di Z62 jadi lebih besar. Dan antara lain tuh bisa nangkap cahaya yang lebih banyak. Itulah sebabnya kenapa Z62 bisa sampai ISO 51200. 7. Buffer. Gue masih ingat zaman buffer kamera Nikon D100 gue sekitar tahun 2002 yang buffernya cuma 6 shot. Tapi sekarang Nikon Z62 bisa 124 shot. Bayangin. Ya itu pasti ya, 45,7 megapiksel melawan yang lebih kecil size-nya 24,5 megapiksel. Tapi ada report yang bilang pernah shoot Z72 sampai 70 shot. Ya jadi mungkin in the real world-nya bisa lebih. By the way, memang kalian pernah butuh atau kita melakukan motret burst lebih dari 50 shot? Yang pernah share di komen ya guys. Terakhir baterai life. Ini beda, tapi cuma beda 10 shot aja. Jadi sebenarnya hampir dibilang sama sih. Tapi ya kembali dimenangkan oleh Nikon Z62 dengan beda 10 shot itu. Sekedar info, angka 420 ini bisa saja berbeda dengan kenyataan. Banyak faktor yang mempengaruhi juga. Pas acara launching Nikon Z62 di Nikon Experience Hub November lalu, gue tuh motret seharian dari siang sampai sore kurang lebih 6-7 jam lah. Pakai JPEG dan lebih dari 400 shot. Baterainya masih sisa sepertiga. Nah, kalau lihat di tabel yang not the same feature ini, kelihatan kalau kuning-kuning banyak di kiri alias di kolom Nikon Z62. Jadi Nikon Z72 kalah. Nggak juga. Gue sendiri kalau disuruh pilih, karena sesuai kebutuhan gue akan kualitas gambar, megapiksel yang besar, maka ya gue akan pilih Z72. Tapi pastinya, kalau ada duit lagi, ya gue bakal beli Nikon Z62. Jadi tinggal disesuaikan kebutuhannya ya. Nah, udah nggak galau lagi kan? Udah tahu bedanya Nikon Z62 dan Z72. Ya, tapi jangan salah, jangan beli yang Z6 atau Z7. Ya, beli yang ada duanya. Kenapa? Karena Z6 sama Z7 itu bukannya jelek. In fact, banyak yang sama dengan Z6, Z72 ya, tapi dia modelnya lebih lama, harganya pun cuma beda sedikit. Jadi daripada kita
beli tanggung, ya mendingan langsung beli set 62 atau set 72. Sekian dulu video gua kali ini. Sampai ketemu di my next YouTube.